Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberi rahmat, diberi kasih sayang oleh Allah untuk bisa mengikuti acara ngobrol perkara sholawat. Ngobrol perkara sholawat dengan tema sukseskan hidup dengan sholawat. Nah, apa sih sholawat? Sholawat itu adalah doa kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kita ingin sukses, ingin hidup dengan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sukses kendaraannya adalah doa kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok harus pakai sholawat? Kenapa nggak pakai istighfar? Kenapa kok nggak pakai zikir? Nggak pakai istighfar, kenapa nggak pakai zikir yang lain seperti tasbih, tahmid? Nah, kenapa kok sholawat? Nah, bukan berarti kita mengatakan kalau istighfar itu buruk, tasbih itu buruk, bukan. Tapi yang kita bahas, kenapa sih kok menggunakan sholawat? Nah, maka ini saya mengutip beberapa perkataan para ulama komentar terkait sholawat. Yang pertama, komentar dari Abuya As-Said Muhammad Al-Maliki. Beliau adalah almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, beliau mengomentari terkait sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak ada kata yang lebih baik dan ampuh untuk mengatasi masalah, menolak musibah dan malapetaka, melampangkan hati, menghilangkan kegelisahan, mendatangkan rezeki, selain memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu komentar dari Abu ya. Jadi jika teman-teman ingin masalahnya selesai, ingin terhindar dari musibah malapetaka, ingin mendatangkan rezeki, nah itu perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu termasuk salah satu tujuan sukses. Bisa dikatakan teman-teman ingin mengatasi masalah. Saya sukses, saya berhasil, saya beruntung, berhasil mengatasi masalah saya. Bisa dikatakan sukses karena teman-teman berhasil mengatasi masalah. Nah, dengan apa? Dengan sholawat. Yang kedua, ini dari Ki Haji Idris Marzuki. Ini berhubungan dengan para calon orang tua. Ini komentar dari Ki Haji Idris Marzuki. Nah, Ki Idris Marzuki itu adalah almarhum, Allah yarham. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Insya Allah teman-teman tahu semua itu. Nah, beliau yaitu orang yang ahli baca sholawat, zuriyahnya, anaknya itu gampang menjadi orang yang baik. Soleh akhlaknya, tingkah lakunya, kecerdasannya itu lain. Nah, jadi saya yakin semua orang tua itu ingin mempunyai anak yang soleh, ingin mempunyai anak yang berakhlak baik. Buat apa teman-teman punya anak itu menteri, tapi ternyata anak itu tidak peduli dengan teman-teman, tidak mendoakan teman-teman. Ketika nanti teman-teman sudah almarhum mungkin, tapi itu udah nggak mendoakan lagi, itu nggak mendoakan teman-teman. Jadi buat apa punya anak seperti itu? Itu berapa banyak ya sekarang itu orang-orang tua itu sedih karena apa? Anak-anaknya sukses, tapi mereka nggak merawat di hari tuanya. Nah, jangan sampai ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin sukses dalam menjadi orang tua, ingin mempunyai anak-anak yang berbakti, anak yang cerdas, maka dari sekarang perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ini adalah, yang ketiga komentar juga dari Said Taufik bin Abdul Qadir As-Sekaf. Nah, beliau adalah pengasuh Pondok Sunniyah Salafiyah Syafi'iyah Pasuruan.
Nah, apa komentar beliau tentang sholawat? Ini, sholawat tidak perlu guru dan tidak perlu ijazah. Dan tidak dibatalkan oleh riya. Akan lebih bagus lagi jika dengan perasaan ikhlas, rindu, dan cinta. Itulah kehebatan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi misal nanti teman-teman baca sholawat sehari 20.000 kali gitu. Terus buat status, Alhamdulillah Allah berikan saya taufik sholawat 20.000 kali. Niat biar status itu dibaca untuk doi. Atau teman-teman punya calon yang teman-teman incar gitu, teman-teman nulis sholawat. 20.000 sholawatku untukmu. 15.000 sholawatku kutujukan padamu. Itu kan untuk dilihat orang kan, ria. Nah, apa komentar Habib Taufik? Sholawat tidak dibatalkan oleh ria. Jadi ketika teman-teman niat sholawat terus dipamer-pamerkan gitu, itu insya Allah pahalanya nggak hilang gitu. Tapi akan lebih baik lagi jika ikhlas. Nah, jadi tetap pahala sholawat itu tetap ada. Kenapa kok tetap ada? Nah, nanti dibahas setelah ini. Ini terakhir saya mengutip juga ada 4 yang saya kutip, yaitu dari Habib Lutfi bin Yahya. Nah, insya Allah sudah tahu semua ya, itu Rais Jatman Nahdlatul Ulama. Beliau ulama yang sangat karismatik. Nah, apa komentar beliau terkait sholawat? Ketika Allah memerintahkan sholat, mustahil Allah sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, mustahil Allah puasa. Ketika Allah memerintahkan haji, mustahil Allah haji. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah juga bersolawat. Itulah kemuliaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman ini, sholawat ini, yang kata Habib Taufik tadi nggak perlu ijazah. Ijazahnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, langsung, tanpa perantara malaikat, nah, langsung. Jadi ijazah itu langsung turun dari Allah. Yang Allah sendiri juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam firman-Nya, ini di dalam surat Al-Ahzab ya, insya Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Allah bicara, hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Sebelum Allah mengucapkan itu, Allah sudah dahulu bilang, sesungguhnya saya Allah bersolawat kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka apa yang kita lakukan, solawat itu adalah amalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak mungkin kalau solawat itu dikatakan ditolak, nggak mungkin, karena ini adalah amalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam sejarah solawat ini, sahabat ketika turunnya ayat ini, sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kami salam kepadamu, kami tahu caranya. Tapi kalau sholawat kepadamu, bagaimana ya Rasulullah? Sholawat tadi artinya apa? Adalah doa. Nah, sahabat itu bingung. Nabi ini adalah manusia yang sempurna. Nabi itu manusia yang terhindar dari dosa. Dan Nabi itu sudah dapat jaminan surga. Nabi sudah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sahabat bingung. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Siapa kami mau mendoakan kamu? Siapa kami ibarat itu? Lalu mereka tanya, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Nabi bilang ke Allah untuk bersolawat kepadaku. Bilang ke Allah untuk bersolawat kepadaku. Nah, bilang ke Allah maksudnya apa? Kamu minta kepada Allah agar Allah bersolawat kepadaku. Makanya setiap solawat itu pasti maknanya Sallallahu Allahumma sholli maulaya sholli, yang intinya maknanya adalah wahai Tuhan kami, bersolawatlah kepada Muhammad. Wahai Tuhan kami, solawat kepada Muhammad. Wahai Tuhan kami, rahmati Nabi Muhammad. Solawat itu artinya rahmat. Wahai Tuhan kami, rahmat Nabi Muhammad.
Allah bilang dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yushollu. Sesungguhnya Allah bersalawat pada Muhammad. Kita minta, ya Allah, pada Nabi. Jadi, hakikatnya kita itu nggak pernah bisa bersolawat kepada Muhammad. Dalam arti kita nggak pernah kirim doa secara langsung kepada Muhammad. Tapi kita berdoa kepada Muhammad melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat itu adalah sholawatnya Allah kepada Muhammad. Itu kenapa? Nggak mungkin dong Allah menolak Allah. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin sholawat kita itu dibatalkan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena apa yang kita kirim kepada Nabi itu adalah permohonan kita kepada Allah. Ada sebuah kisah. Ini sebuah kisah ya teman-teman. Sebuah kisah yang patut teman-teman jadikan ibrah. Keistimewaan. Teman-teman akan mendapat sebuah keistimewaan jika teman-teman memperbanyak sholat kepada Muhammad SAW. Dahulu ketika Nabi lahir itu, nah itu Nabi kan lahir berbeda dengan manusia biasa. Beliau lahir dalam keadaan sujud. Dan di antara banyak perbedaan itu ada ketika Nabi lahir itu keluar cahaya. Dari tubuh Nabi itu keluar cahaya yang dari cahaya itu cahayanya sangat terang. Bisa dibayangkan, coba dibayangkan dulu. Lampu paling terang yang pernah teman-teman lihat itu apa? Mungkin lampu sukli. Tahu lampu sukli ya? Kalau konser itu atau klub malam itu lampu yang menyorot langit dari jarak 10 kilo itu kelihatan. Oh, di sana ada pasar malam. Teman-teman kalau kena sorot lampu itu sakit. Di mata itu sakit. Cahaya matahari. Seterang-terang cahaya matahari itu kalau kita melihat langsung ke matahari itu bisa menyebabkan buta. Nah, cahaya yang keluar dari Nabi Muhammad itu lebih terang dari cahaya matahari, lebih terang dari cahaya apapun yang ada di bumi ini. Berapa puluh ribu watt pun kalah dengan cahaya yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cahaya itu bisa menembus tembok. Jadi temboknya nggak hilang. Temboknya itu nggak hilang, tapi cahayanya itu menembus tembok. Nah, cahayanya menembus tembok, temboknya nggak hilang, tapi cahayanya itu menembus tembok. Nah, dari cahaya itu kelihatan istana-istana di kota Syria, nah, di negeri Syria. Nah, perlu teman-teman ketahui jarak antara Mekah dan Syria itu kurang lebih dari 2000 km. Lebih dari 2000 km itu kalau di Indonesia itu Banyuwangi Jakarta PP. Nah, dari Mekah situ wanita-wanita pada saat yang mengelilingi Nabi, bidannya Nabi, ibu Nabi, terus budak dari Abu Lahab, nah itu melihat istana itu nampak jelas. Jadi dari jarak 2000 km itu nampak dekat sekali di depan mata. Nah, apa hikmah yang bisa diambil dari ini? Orang yang kalau kecipratan dapat cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang jauh itu bisa dekat. Contoh, mungkin di sini banyak ya. Saya kira insya Allah kebanyakan. Itu di sini teman-teman mahasiswa semester 6. Ya, karena ini juga dalam rangkaian teman-teman KKN, program teman-teman KKN ada di semester 6. Nah, insya Allah teman-teman ini sebentar lagi skripsi. Nah, terus habis skripsi apa biasanya? Ada 4. Ada yang nyari kerja, ada yang menikah, ada yang melanjutkan studi, terus ada yang tadi kerja, menikah, melanjutkan studi. O3 berarti. Setelah lulus itu ada 3. Nah, kadang di pikiran kita itu jodoh itu sulit untuk diraih. Jadi nampak jauh. Jadi jodoh itu nampak jauh. Nah, bagaimana untuk mendekatkan itu? Teman-teman memperbanyak sholawat kepada Muhammad. Agar apa? Agar kecipratan cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena orang jika sudah dapat cahaya Nabi Muhammad SAW, seperti yang ada di kisah tadi, sesuatu yang jauh itu dekat. Sesuatu yang kayaknya bagi kita sulit, ini juga. Apalagi teman-teman yang mau skripsi. Ini ada cerita juga dari teman kami. Dulu saya pernah mengadakan
pernah ikut dalam sebuah organisasi, itu namanya Farhop. Jadi dulu itu saya ikut pesantren liburan mahasiswa. Alumni dari pesantren liburan mahasiswa itu masuk ke Farhop. Yang mana Farhop itu nanti ganti mengadakan pesantren liburan mahasiswa. Saya pada saat itu ikut pesantren liburan mahasiswa 9 dan saya menjadi panitia dari pesantren liburan mahasiswa 10. Nah, ketika pesantren liburan mahasiswa kita rapat itu dana yang dibutuhkan itu kurang lebih 15 juta. Ketika Hamin 2 minggu, saya tanya sama bendaranya, Mbak, keuangannya kurang berapa? Sementara ini keuangannya berapa? Dia bilang gini, masih dapat kurang lebih, ini saya lupa, tapi kurang lebih itu belum sampai 50%. Jadi antara 5 ke 6. 5 sampai 6 juta. Anggap aja kita masih dapat 6 juta. Belum 50%. Acara kurang 2 minggu. Maka saya bilang ke teman-teman, saya bilang gini ke panitia, ayo habis ini kita perbanyak sholawat, kita niatkan agar kekurangan dana ini bisa tertutupi. Ada teman satu yang nyaut, iya benar, insya Allah dengan sholawat semua dimudahkan. Saya dulu skripsi, ini cerita teman panitia saya dari divisi acara itu, dia bilang gini, iya benar, alhamdulillah dulu saya itu ketika skripsi saya mengamalkan sholawat yang dikasih oleh guru beliau, namanya sholawat taisir, Allahumma sahil wa yasir ma, Allahumma sahil wa yasir ma ta'asar. Itu kalau nggak salah sikonya seperti itu. Nah, dia bilang, saya baca ini sesuai yang dijadikan. Saya baca 300 kali. Alhamdulillah, skripsi itu saya dilancarkan. Dimudahkan, ada aja. Kan skripsi itu terkena satu, sulit. Di yang aja sulit. Nomor 2, yang mungkin tambah membuat sulit itu, biasanya dapat dosen yang kurang pas. Kadang dosen A dan dosen B itu enggak sinkron. Kadang dosen dua-duanya enggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, dengan sholawat yang dia baca, dia bilang, ada saja hal-hal yang memudahkan dalam mengerjakan skripsi. Yang kedua juga terkait keuangan tadi. Berjalan 2 minggu, hampir 2 minggu, saya setiap di grup akhirnya kirim stiker sholawat. Akhirnya teman-teman yang baca ingat untuk bersolawat. Sampai testimoni dari bendahara sendiri, dia bilang, bener loh, ketika kita sholawat itu, satu hari itu ya sampai 1 juta kita cari dana. Dana itu kan kita cari, pencarian dana 15 juta. Nah, itu kita cari dana untuk acara itu. Nah, dengan berkah sholawat itu tadi, sesuatu yang kayaknya kalau secara akal 2 minggu dapat uang 7,5 juta itu dari mana? Karena uang yang 5-6 tadi itu adalah uang peserta. Jadi panitia mencari kekurangan itu. Ya, kayaknya sulit gitu. Tapi kita sholawat. Dengan sholawat, insya Allah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Itu berkahnya sholawat. Jadi insya Allah ya, saya meyakini ini. Siang hari ini, Nabi itu senang sama kita. Siang hari ini, Nabi ridho sama kita. Ini Nabi ini kenal. Oh, ini umatku. Ini ada nama-nama 52 anak ini sedang ngobrol perkara sholawat. Tadi di awal sudah baca maulaya sol, ya Rabbi bit. Ini Nabi dengar sholawat kita. Nah, insya Allah teman-teman yang mengadakan ini sukses dunia akhirat. Dan teman-teman yang hadir dalam ngobrol perkara sholawat hari ini juga sukses dunia akhirat. Segala urusan mudah, diberi ketenteraman, diberi ketenangan, insya Allah nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Siang hari ini Nabi dengar, Nabi senang, Nabi itu apa yang kita ngobrolkan. Karena kita sedang tidak ngobrol kejelekan orang. Nah, maka jangan manfaatkan Nabi. Ya, ketika teman-teman habis ini saya ajak sholawat, bayangkan teman-teman sedang berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sholawat teman-teman itu didengar sama Nabi. Oke? 5 menit. Sholawatnya disamakan aja. Sholawatnya disamakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Bacanya yang pelan aja. Gak usah memburu banyaknya. Tapi kualitasnya. Dibaca tanpa harus menyalakan Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim selama 5 menit. Oke? Kita mulai dari sekarang. Alhamdulillah ya.
sudah 5 menit. Insya Allah sholawat kita didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah berkah sholawat itu di hari Jumat ini, insya Allah yang ngobrol perkara sholawat pada siang hari ini, yang punya masalahnya segera diselesaikan oleh Allah. Yang mungkin diliputi kegelisahan, kegalauan, segera diganti oleh ketenangan dan ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan berkah sholawat ini, sesuatu yang belum tercapai segera tercapai dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi sudah kita bahas di awal bahwa sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholawat itu adalah amalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat tidak dibatalkan oleh riya. Kata Habib Taufik tadi. Nah, maka secara tidak langsung, ketika kita ingin sukses, masalah seberat apapun, rintangan sebesar apapun, halangan sebesar apapun yang menurut akal kita sulit untuk kita singkirkan, dengan berkah kebaikan berupa doa, sholawat yang diterima tadi, insya Allah masalah yang menghalang itu bisa kita lewati. Jadi dengan berkah sholawat, insya Allah dengan bertawasul dengan sholawat itu, apapun yang kita inginkan itu insya Allah dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketentuan satu aja, dengan ketentuan sholawat itu adalah doa. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan ketika berdoa itu yakin, karena Allah bilang ana indadoni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika teman baca sholawat tapi teman-teman nggak yakin, iki yoga yo, aku duduk 10.000, kepingin tuku mobil Avanza, iki tak sholawati ya, iki yoga yo. Nah, kalau ada sebersih ketidakyakinan, maka tidak akan berhasil. Nah itu, maka saya mengajak kepada teman-teman, apapun tujuan teman-teman, sukses tadi berhubungan dengan tujuan yang bisa kita lewati, apapun tujuannya. Teman-teman itu ketua sebuah organisasi kah yang ingin perencanaannya bisa berjalan dengan lancar, atau teman-teman pedagang, pengusaha, punya all shop yang ingin jualannya itu memenuhi target penjualan, atau teman-teman itu sedang menuju pendidikan agar segera lulus skripsi, atau teman-teman ingin punya hajat yang besar, ingin beli mobil tapi nggak punya uang, ingin beli rumah tapi nggak punya uang, ingin punya jodoh tapi kok gak jelas jodoh ini, burem jodoh ini. Apalagi wanita ya, dalam arti mereka kadang yang menunggu dilamar. Nah, kalau cowok kan bisa lamar siapa aja, masalah ditolak tergantung pokoknya. Tapi kalau wanita itu kan dia menunggu. Nah, agar yang ditunggu itu datang, itu tadi dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah seperti itu ya tadi, satu halangan sebesar apapun, insya Allah bakal kita lewati dengan berkah sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian ngobrol dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang banyak kurangnya ini tadi.